Selamat pagi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, semua karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan akan menolong, kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, supaya kami terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena kasih Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bercela dan bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Aktualisasi berasal dari kata aktual, artinya sesungguhnya, benar-benar ada, berita hangat, sedang dalam pembicaraan. Jadi aktualisasi diri adalah menyatakan dirinya dalam tindakan yang nyata, dapat dilihat dan dapat didengar. Saudara, sebagai manusia, kita cenderung ingin dipuja, disanjung, dapat acungan jempol dari orang lain dalam segala jerih payah dan prestasi yang kita peroleh. Kita membusungkan dada jika pelayanan berhasil. Kita juga mengatakan bahwa gereja kita lebih besar dari gereja orang lain. Perusahaan kita lebih bonafit dari yang lain. Segala sesuatu yang kita miliki punya nilai lebih daripada milik orang lain. Itulah kita manusia. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ia tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri waktu ia datang ke dunia. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, supaya manusia tidak dihukum karena dosa mereka. Tetapi bagi orang percaya, dilepaskan dari hukuman dosa, dan ia merendahkan dirinya menjadi manusia, melayani sebagai hamba dan mati di salib. 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Contoh saudara, Tenzing Norgay, seorang pemandu ekspedisi pendaki gunung. Ia hebat dan kuat, karena itu ia disebut sebagai harimau salju. Tahun 29 Mei 1953, ia bersama Ernest Hillary menaklukkan puncak Everest, puncak tertinggi di dunia, 8.848 meter dari permukaan laut. Tenzing menapakkan kakinya pertama kali, dan ketika ia ditanya, ia mengatakan bahwa Ernest Hillary yang pertama kali menampakkan kakinya. Ia berkata, itu adalah impian Ernest Hillary. Ia hanya membantu saja untuk meraih impian Ernest, dan ia menjadi senang. Ia tidak ingin menonjolkan diri dalam keberhasilannya mendaki puncak gunung. Saudara, jemaat Filipi diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, sebab mereka hanya hamba yang harus bekerja, menomorsatukan tuannya dan memuliakan Kristus. Di sini Paulus mengajarkan bahwa seorang hamba harus mengutamakan kepentingan tuannya atau kepentingan orang lain. Mari kita belajar beberapa kebenaran dalam nas ini. Jemaat Filipi harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dilihat oleh Allah, bukan manusia. Karena itu mereka harus hidup dalam yang pertama, yaitu ketaatan ayat 12. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Orang percaya kepada Yesus Kristus harus menampakkan dalam realita hidup mereka. Ketaatan kepada Allah harus totalitas. Kepercayaan kepada Allah harus nyata dalam kehidupan hari lepas hari, bukan sekedar kata-kata. Oleh karena itu, jemaat Filipi diingatkan untuk menjaga diri agar tidak mementingkan diri sendiri. Sebab mereka hanya hamba Allah yang telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa, yaitu melalui penebusan Kristus di salib. Allah sendiri telah memberi teladan melalui Yesus yang taat kepada Allah untuk menyelesaikan karyanya di tengah-tengah dunia ini melalui ketaatannya Yesus di salib. Maka orang yang mengasihi Allah dan yang telah ditebus melalui Kristus juga harus menyatakan kasihnya itu melalui ketaatan yang nyata dalam kehidupannya. Dalam hal itu, Allah yang mengerjakan di dalam hati orang percaya. Segala sesuatu inisiatifnya itu adalah dari Allah. Mengerjakan keselamatan dalam ketaatan harus selesai sampai tuntas. Sekalipun pekerjaannya dalam ketaatan tersebut tidak ada orang yang melihat. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau memberikan dengan tangan kanan, maka tangan kiri itu tidak boleh tahu. Tetapi segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang percaya dengan kesungguhan hati tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan hati tanpa sungut-sungut. Bandingkan di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua. Sebab itu penting sekali mengerjakan pekerjaan Allah. Jangan sungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Apa yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja atau pelayanan Tuhan adalah sungut-sungut. Ketidakpuasan dalam hati dikarenakan tidak senang sebab ia kerja sendiri. Tidak ada yang membantu, tidak puas dengan apa yang diterima, merasa ditekan, disepelekan, tidak dipandang sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, dan lain-lain. Sehingga timbul kejengkelan dan saling menyalahkan, saling iri hati dalam pekerjaan Tuhan. Bandingkan di dalam Ulangan 28, sungut-sungut akan menjadi kutuk. Bangsa Israel di padang gurun, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jangan berbantah-bantah. Apa maksud dengan berbantah-bantahan itu? Yaitu membicarakan sesuatu, berdebat tentang hal-hal yang sepele, yang sebenarnya tidak perlu, yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tetapi karena ada dengki dalam hati, sudah ada sesuatu dalam dirinya, ketidaksenangan terhadap seseorang, maka hal kecil pun diperbantahkan. Hati-hati, ini akan menghancurkan persekutuan, apalagi itu dalam pekerjaan Tuhan, yang seharusnya saling bergandeng tangan dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 3 untuk hati-hati dalam menjaga lidah. Lidah bisa dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi dapat juga digunakan untuk mengutuk, kata lain atau fitnah. Lidah digunakan dengan sembrono, kadang-kadang bermain-main, tetapi kemudian jadi pertengkaran hebat. Saudara, karena itu kita hati-hati, jangan berbantah-bantah. Ketiga, hidup dalam kebenaran, berpegang dalam kebenaran Tuhan. Orang percaya dalam dunia yang tidak benar, di antara orang-orang yang belum percaya kepada Allah, banyak sekali tantangan, kesulitan, kejahatan, dan permasalahan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu ada dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Sekalipun ada dalam kondisi dan keadaan yang sangat sulit, tetapi anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran, harus mampu tampil beda dengan orang lain, bukan menjadi serupa dan sama dengan mereka. Bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala isinya, sebab dunia sedang lenyap menuju kehancuran. Tetapi hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, dunia ini jahat, tetapi kita menampilkan yang baik, bukan pura-pura, namun keluar dari hati yang telah dikuduskan oleh Allah. Sebab
Anak-anak Tuhan telah disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Mengerjakan di dalam diri kita itu adalah Allah. Kalau dunia korup, jangan ikut-ikutan. Kalau mereka menikah 2-5 kali, jangan sama dengan mereka, kecuali pasangannya itu telah dipanggil oleh Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah hidup karena kita mengalami kasih karunia Allah yang mampu menampilkan sesuai dengan kebenaran dan berbeda dengan orang lain. Yang membedakan adalah ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Yang keempat, hidup dalam kesatuan dan persatuan. Orang-orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah adalah menjadi satu di dalam Kristus, satu dalam iman, satu dalam baptisan, dan satu dalam Roh Kudus yang menjadikan anggota kerajaan Allah. Kita semuanya diikat dalam kasih Kristus yang menyelamatkan. Jadi kita tidak berbeda dan tidak boleh terpecah belah. Ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Orang Kristen harus satu dalam persekutuan, diikat dalam kasih Kristus yang menyelamatkan. Karena itu ada hubungan di antara kita. Jangan berbantah-bantah, harus saling mengasihi dan saling menerima. Tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing kita ada kekuatan, kelebihan, dan ada kelemahan, keterbatasan. Jika kita masing-masing menyadari kelemahan kita, maka kita tidak akan cepat menghakimi orang lain. Kita bisa menerima kelemahan sesama kita, sama seperti suami istri. Mereka bisa berbeda, tetapi mereka menjadi satu. Sekalipun pernah salah paham, pernah berselisih, beda pendapat, itu wajar. Tetapi dalam hal ini tidak bisa untuk dipakai alasan bertengkar dan kemudian berpisah. Khususnya akhir zaman ini, kesatuan dan persatuan, baik dalam rumah tangga, gereja, masyarakat, dan negara, sangat penting. Dan kita melihat betapa banyak kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu sekalipun kita ada perbedaan, tetapi harus tetap saling menerima dan ada kesatuan dan persatuan. Yang kelima, hidup menjadi terang. Hidup menjadi terang dunia. Jika anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan, ada kesatuan dan persatuan, baru dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dalam Matius 5:13, Tuhan Yesus berkata, jadilah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, maka tidak ada artinya dan harus dibuang. Hidup orang percaya jika melakukan yang keempat hal di atas, maka akan menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Orang-orang percaya sebelum bertobat, mereka mencari duniawi. Tetapi setelah mereka percaya, mereka harus mencari hal-hal surgawi. Belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Hidup dunia ini jahat. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan dengan 5. Manusia pada akhir zaman mencintai diri sendiri, mencintai uang atau menjadi hamba uang, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Mereka diperbudak oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Mereka menyombongkan diri dan mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap orang lain. Tidak peduli terhadap agama. Agama hanya dipakai sebagai kedok, memberontak dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mau mengasihi dan tidak mau berdamai. Tidak dapat mengekang diri, suka menjelekkan orang lain, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan tidak taat kepada Tuhan. Namun orang percaya harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengaktualisasi diri sesuai dengan karakter kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus? Ataukah kita mengaktualisasikan diri tidak sesuai sebagai orang percaya? Hiduplah dengan hikmat Tuhan dalam dunia yang jahat ini, dengan bersandarkan totalitas kepada Allah yang akan memampukan kita melayani dengan hati yang murni demi kemuliaan dan hormat
bagi Allah, dan nama Allah dimuliakan melalui persekutuan, kehidupan, dan pelayanan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami belajar dari kebenaran firman-Mu dan ajar kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.